Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Irina Putri dengan NIM 122116200762 dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan adanya video ini, saya ingin melengkapi tugas MIT Sejarah Islam Asia Tenggara saya. Soal pertama yaitu kapan Islam pertama kali datang ke Asia Tenggara dan kapan Islamisasi secara besar-besaran atau inteks terjadi. Jawabannya itu Islam pertama kali datang ke Asia Tenggara yaitu pada abad ke-7 bertepatan dengan tahun 600-an Masehi. Hal ini didasarkan pada sumber artefak Tionghoa. Ditemukan ada seorang ratu yang sangat adil memerintah di suatu tempat bernama Kaliga pada tahun 640 sampai 650-an, dan jika dihubungkan pada tahun 640-an merupakan masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ratu Sima beserta anaknya yaitu Jaisima masuk Islam atas dakwah salah seorang utusan dari tanah Arab. Sedangkan Islamisasi besar-besaran terjadi ketika secara perkembangan Islam Asia Tenggara mencapai fase ketiga, yaitu di mana penyebaran agama Islam telah hampir mencapai keseluruhan wilayah Asia Tenggara, tidak lepas dari dukungan para dai-dai Islam. Nah, soal kedua itu refleksi apa yang menjadi watak atau karakteristik atau ciri khas yang membedakan Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah. Nah, jawabannya itu meskipun agama Islam dibawa oleh para pendakwah dari tanah Arab, hal ini tidak menjadikan wilayah di Asia Tenggara memiliki watak karakteristik atau ciri khas yang mirip dengan Islam Timur Tengah. Terdapat perbedaan antara Islam Asia Tenggara dan Islam Timur Tengah. Di antaranya itu, yang pertama, Islam Asia Tenggara memiliki watak yang lebih damai, ramah, toleran, serta sangat akomodatif terhadap adat dan kebudayaan lokal. Nah, Islam Asia Tenggara merupakan Islam yang wasatiyah atau Islam moderat yang lebih terbuka, tidak mengusung arus keras, mencintai perdamaian tanpa mengenal batasan agama. Nah, yang ketiga, Islam tidak lebih fleksibel terhadap perkembangan modern dan juga kebudayaan. Nah, soal ketiga itu menjelaskan secara ringkas apa faktor penyebab perbedaan ciri khas Islam di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Jawab yang pertama ada sejarah penyebaran Islam. Sejarah penyebaran Islam di dua wilayah ini berbeda. Di Timur Tengah, Islam muncul pada abad ke-7 oleh perantara seperti Nabi Muhammad, naklukan Arab. Nah, sementara di Asia Tenggara, Islam tiba melalui pedagang dan jaringan perdagangan yang memungkinkan Islam berbaur dengan budaya-budaya lokal. Nah, yang kedua itu ada budaya dan tradisi lokal. Budaya dan tradisi lokal memainkan peran besar dalam membentuk Islam di masing-masing wilayah. Di Asia Tenggara, Islam sering diselenggarakan dengan budaya lokal seperti dalam seni, musik, dan tarian. Sementara di Timur Tengah, pengaruh Islam terasa lebih kuat dari berbagai aspek kehidupan. Nah, yang ketiga itu ada suku dan etnis. Perbedaan etnis dan kelompok suku bangsa di kedua wilayah ini juga mempengaruhi praktik Islam. Misalnya di Asia Tenggara terdapat banyak kelompok etnis dan suku bangsa yang memiliki cara beribadah dan tradisi yang berbeda dalam Islam. Yang keempat itu ada interaksi dengan agama lain. Nah, interaksi dengan agama-agama dan tradisi keagamaan lain di wilayah juga mempengaruhi perkembangan Islam. Di Timur Tengah, Islam seringkali lebih dominan dan kurang terpengaruh oleh agama-agama lain, sedangkan di Asia Tenggara, interaksi dengan agama-agama seperti Hindu, Buddha telah membentuk Islam lokal. Soal keempat yaitu siapa saja yang ikut serta dalam memperkenalkan dan menyebarkan Islam di Asia Tenggara, dan menjelaskan pihak mana yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam Tenggara. Jawabannya itu ada cendekiawan Muslim dan misionaris. Islam berperan dalam menyebarkan ajaran Islam. Mereka melakukan perjalanan ke berbagai wilayah Asia Tenggara untuk mengajarkan Islam kepada penduduk-penduduk setempat. Nah, kedua itu pedagang dan pengusaha.
Perdagangan adalah salah satu cara untuk Islam diperkenalkan di Asia Tenggara. Pedagang Muslim seperti Arab dan India memainkan peran penting dalam membawa Islam ke wilayah ini melalui kegiatan perdagangan dan interaksi dengan penduduk setempat. Yang ketiga itu ada pengusaha dan pimpinan lokal. Nah, pengusaha dan pimpinan lokal memeluk Islam juga memiliki dampak besar dalam menyebarkan agama ini. Mereka seringkali mempromosikan Islam dan mendorong subjek-subjek mereka untuk memeluk agama tersebut. Nah, jadi pihak yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara mungkin bervariasi tergantung pada wilayah dan tertentu. Namun, perdagangan oleh pedagang Muslim dapat dianggap sebagai pihak yang paling berpengaruh karena perdagangan ini jalur utama di mana Islam masuk ke wilayah tersebut. Nah, soal kelima yaitu menjelaskan fase-fase perkembangan Islam di Asia Tenggara. Nah, jawabannya itu pertama, fase awal penyebaran yaitu pada abad ke-7 hingga ke-14. Islam pertama kali masuk ke wilayah ini melalui perdagangan Arab dan India. Penyebarannya dimulai di pesisir barat Sumatera dan Semenanjung Malaya. Islam berkembang melalui kontak budaya. Nah, yang kedua itu era kesultanan dan kerajaan Islam pada abad ke-14 hingga 17. Pada periode ini, berbagai kesultanan dan kerajaan Islam muncul di berbagai wilayah seperti Kesultanan Melaka, Aceh, dan Demak di Jawa. Mereka memainkan peran penting dalam penyebaran dan penguatan Islam di kawasan ini. Nah, yang ketiga itu era penyebaran Islam melalui perdagangan dan sufi. Yang pada abad ke-17 dan 19, perdagangan Muslim menjadi agen utama dalam penyebaran Islam. Nah, yang keempat itu ada era penjajahan Eropa pada abad ke-19 hingga 20. Kolonialisasi oleh bangsa Eropa seperti Belanda dan Inggris mempengaruhi perkembangan Islam di wilayah-wilayah ini. Sistem pendidikan modern yang diperkenalkan oleh kolonialisme juga memainkan peran dalam transformasi sosial dan pendidikan Islam. Yang kelima itu perjuangan kemerdekaan dan pasca kemerdekaan pada abad ke-20 hingga kini. Setelah kemerdekaan Islam, Islam tetap menjadi faktor penting dalam politik dan budaya di Asia Tenggara. Beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia memiliki mayoritas penduduk Muslim, sementara di negara lain memiliki komunitas yang signifikan. 6. Perkembangan kontemporer, yaitu sampai saat ini Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan dan perubahan sosial dan ekonomi. Faktor-faktor seperti globalisasi, media sosial, dan migrasi telah mempengaruhi perkembangan dan praktik Islam di wilayah ini. Mungkin sekian penjelasan singkat dari soal-soal sejarah Islam Asia Tenggara dari saya. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.